pada presentasi kedua dari Dr. Charles Everdamping, SPKJK. Dan nanti kita akan berdiskusi segera setelah presentasi Dr. Charles gitu. Kurikulum vitae dari Dr. Charles apakah bisa ditayangkan, teman-teman? Ya, ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Charles. Dan saat ini beliau masih mendidik menjadi pendidik di Departemen Psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan walaupun di sini ditayangkan dengan sangat singkat kurikulum vitae-nya, kita semua tahu bahwa ini pasti tidak sesederhana ini ya Dokter Charles ya, kurikulum vitae-nya gitu ya. Saya nggak percaya kalau sependek ini dok. Gitu. Baik, Dokter Charles, waktu yang tersedia untuk presentasi nanti adalah 20 menit juga sama dengan Dokter Erika, dan saya akan memberikan notifikasi 5 menit sebelum waktunya habis. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Yuniar. Maaf suaranya kedengaran ya? Kedengaran dok. Kedengaran ya. Izin saya mau share screen, mudah-mudahan bisa. Ya. Siap, sudah kelihatan dok? Sudah ya. Ya, cantik, pinky, dan ungu. Ini bisa digedein lagi nggak ya? Apa dihilangin yang kiri? Aduh, aku gaptek nih. Di bawah dok, ada yang untuk share screen, yang bawah tuh. Oh sudah. Ini kelihatan udah ya? Ya, tapi ini belum share screen. Belum ya? Bukan share screen, belum slideshow. Slideshow dok. Bentar. Ya. Dek, tolong sini dek. Ini ibu dan bapak ya, ini contohnya intergenerational activities gitu ya, salah satu. Langsung didemonstrasikan oleh Dr. Charles. Gedein aja. Slideshow. Kebutuhan residensial care pada lansia. Iya. Maaf ke gaptekannya. Iya, saya diminta berbicara mengenai. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ditugaskan untuk menyampaikan mengenai kebutuhan residensial care pada lansia, di mana kebutuhan perkembangan psikososial lansia itu versus pelanggaran yang ada. Nah, saya coba menyajikan itu, tapi sebelumnya juga saya berterima kasih sekali pada Dokter Erika yang sudah menyampaikan data-data begitu detail, sehingga saya bisa menyampaikan ini hanya secara global gitu ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan Dokter Erika, definisi ini sering bermacam-macam, WHO lain, kita punya peraturan perundang-undangan lain, nah yang terserah lah, tapi yang paling penting kita sudah tahu apa itu lansia. Nah, saya sudah merasakan apa itu lansia karena saya sudah hampir 70 tahun. Kurang 5 menit ya dok? Kurang 5 menit. Iya, ini di area pedesaan sekian, 8,87 menurut data BPS, di kota 8,29. Ya, hampir seperti sudah disampaikan tadi. Dokter izin, apakah ini sudah, ini tadi tidak bergerak dok ininya, slide-nya? Oh ya? Ya. Padahal sudah saya pindahin. Ya, dokter bisa stop sharing dulu, nanti di-share lagi. Oh gitu ya. Dek. Ini berubah nggak?
Ya, ya dok, sudah. Tunggu sebentar, kalau saya Dokter tinggal klik. ini Nah, sip. berubah. Ya, sudah dok. Oke, ini Ya. tadi yang seperti dokter Erika sampaikan, makanya ini yang saya katakan tadi bahwa definisi mengenai lansia itu bermacam-macam, tapi yang pasti kita sudah tahu bahwa yang mana yang tua dan mana yang enggak. Bahkan banyak sekali di Indonesia ini paradigma tua itu kalau dia sudah punya cucu, dia merasa dia sudah tua. Padahal banyak sekali di desa itu baru berumur 45 sudah punya cucu. Nah, jadi memang begitulah di Indonesia itu unik. Nah, ini tadi bahwa di daerah pedesaan sekian 8,8 hampir tidak berbeda jauh dengan daerah perkotaan. Nah, yang pasti katanya menurut BPS 2020 populasi lansia merupakan 9,9% dari total. Jadi absolutnya sekitar 26,8 juta orang. Waduh, ternyata sudah besar sekali ya. Iya. Nah, ternyata pemerintah kita itu mulai tahun 1998 juga sudah memikirkan mengenai lansia ini dengan Undang-Undang Nomor 13. Itu dikatakan bahwa lanjut usia itu lebih dari 60 atau sama dengan 60. Terus ditetapkan juga ada yang disebut lanjut usia potensial maupun lanjut usia yang tidak potensial. Nah, tadi saya diminta perkembangan psikososial lansia. Nah, pada usia lanjut ini sebenarnya menurut teori seharusnya, atau karena tadi Dokter Erika bilang Jogja paling tinggi, jadi saya katakan seyogjanya lansia itu sudah mencapai suatu perkembangan dari psikososial di integrity ya. Terjadi suatu integritas atau kesadaran diri yang utuh tentang kemampuan maupun ketidakmampuan diri, sehingga bisa melihat ke depannya itu dengan positif dan selalu objektif, positif, dan optimis. Yang tidak perlu sampai terjadi kekecewaan atau putus asa dalam menjalani kehidupan. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Dokter Erika, bagaimana kita mempunyai suatu bukan beban sebenarnya, harus ada program agar supaya begitu manusia Indonesia mulai dari kecil dipersiapkan agar supaya mencapai perkembangan psikososial sampai taraf integrity ini. Nah, itu tadi. Ini bagannya. Jadi ada, kalau yang pada waktu awal ini ada trust versus mistrust, kemudian autonomy versus shame and doubt, kemudian initiative versus guilt, industry versus inferiority, kemudian adolescence identity versus role confusion, intimacy versus isolation, dan generativity versus stagnation, dan juga pada waktu matur ego, integrity versus despair. Dan kita berharap mestinya manusia Indonesia lansia harus mencapai ego integrity. Ya. Nah, sedangkan Cumming and Henry membuat teori mengenai disengagement. Jadi kebanyakan lansia ternyata tidak dapat masuk atau engage ke dalam kehidupan sosialnya. Nah, ini mungkin disebabkan oleh tadi yang disampaikan Dokter Erika, banyak hambatan baik fisik maupun mental. Sehingga mereka menjadi lebih terisolasi dari lingkungan sosial, akhirnya kurang dapat perhatian, kurang terlibat dalam kehidupan. Nah, jadi yang perlu rasanya kita lakukan tadi, seperti yang sudah secara detail disampaikan oleh Dokter Erika, kita berusaha meningkatkan lansia mencapai fase integrity itu untuk melihat diri secara positif sehingga dapat melakukan activity of daily living-nya secara mandiri atau ya sangat sedikit bantuan ataupun
instrumental activity of daily living-nya juga mandiri, gitu ya. Dan kita berusaha mengurangi lansia masuk dalam fase despair tadi, yang selalu melihat diri secara negatif, bahwa dia tidak bisa, sehingga beralasan dengan adanya multipatologi, dan secara psikologis merasa depresi dan cemas, atau secara sosial kehilangan orang terdekat, jabatan, dan lain-lain. Yang semuanya sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini sudah bisa kita prevensi dari awal. Nah, tetapi sayangnya kalau kita melihat masyarakat Indonesia sampai saat ini, perkembangan negara ini, walaupun sudah 70 sekian usia kemerdekaan, rasanya kalau kita lihat berdasarkan perkembangan psikososialnya Erik Erikson, mungkin bangsa kita masih di fase trust dan mistrust saja masih banyak ketinggalan kali ya, digandoli oleh mistrust. Dan di fase keduanya masih banyak guilt juga barangkali. Dan di fase industri tadi kita juga malah masih merasa inferior. Karena belum tahu saya apa sebabnya ini, apakah pengajaran-pengajaran di masyarakat kita belum bisa mencapai hal-hal yang kita kehendaki. Tapi kalau kita melihat secara umum, kelihatan sekali ya. Kalau teman yang satu mau mengajukan, yang satu langsung bilang bahwa wah ini tidak perlu, kok begitu, wah itu mau terkenal, mau apa. Berbeda sekali misalkan terus terang dengan negara-negara maju, di mana seorang yang mau berusaha menyampaikan ide akan dilihat juga secara positifnya. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa diperbaiki. Ya. Nah, dari undang-undang tadi, nomor 13 itu ternyata juga sudah ada penjabarannya. Pada lansia potensial itu apa yang bisa dikembangkan. Di sana ternyata ada pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan. Ini yang mereka bisa menerima dengan baik. Dan terakhir, nomor 7 dikatakan bantuan sosial. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah memikirkan hal ini. Ada pelayanan untuk mendapat kemudahan penggunaan fasilitas dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk lansia yang tidak potensial, di sana juga di undang-undang itu dijabarkan pelayanan keagamaan juga, kesehatan juga, kemudahan juga, tapi ada perlindungan sosial. Jadi pemerintah sebenarnya sudah bagus untuk mengundang-undangkan ini. Hanya sayangnya pengejawantahannya yang belum atau bagaimana ya, saya tidak melihat gitu ya, bahwa sepertinya belum berjalan seperti apa yang kita harapkan. Masih secara sporadis, kadang-kadang orang yang sangat perhatian membuat kegiatan-kegiatan sendiri, dan kegiatan-kegiatan itu kalau di daerahnya itu ada yang pejabat ataupun RT atau RW yang perhatian, langsung didukung. Tapi banyak juga yang tidak diperhatikan. Misalnya ada posyandu lansia yang seperti hidup enggan mati tak mau gitu ya. Nah, pada perlindungan sosial tadi ternyata ini yang mungkin kita masuk dalam apa perlu residential care atau panti barangkali ya, atau juga di luar panti. Nah, di sini yang akan kita lihat bahwa ternyata seperti data yang disampaikan oleh Dr. Erika, bahwa lanjut usia di Indonesia paling besar berada di tengah keluarga. Dan itu yang harus kita syukuri. Karena memang kita di Indonesia ini adalah suatu keluarga yang extended family. Tidak seperti di luar negeri yang merupakan nuclear family, sehingga mereka tidak memperhatikan orang tua. Sedangkan orang tua menurut mereka itu harus diurus oleh negara. Nah, jadi sekarang masuk pada residential care,
beberapa definisi ada, tetapi ini saya melihat satu pendefinisian yang mengatakan merujuk kepada rumah keluarga. Jadi sebenarnya residential care itu suatu tempat seperti rumah keluarga, kediaman suatu grup orang atau fasilitas rehabilitasi yang memberi asuhan layanan sebenarnya non medis. Kebutuhan masing-masing penghuni menemani, proteksi, supervisi, asistensi, mengarahkan, melakukan latihan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi karena lansia memang mempunyai multipatologi, sehingga juga ternyata mereka harus memberikan obat-obatan yang mereka bawa, yang lansia ini bawa waktu dia masuk. Nah, penghuni ini ada sekitar 4 sampai 20 orang, biasanya makin sedikit itu makin private dan biasanya mahal gitu. Tetapi di Indonesia kita sudah tahu berapa panti kepunyaan pemerintah, seperti di Jakarta, di Cijantung, di Cengkareng itu ada. Nah, tetapi tidak maksudnya bukan tidak ya, tetapi para pengasuhnya itu belum ada suatu institusi tertentu yang melakukan pelatihan ataupun pengajaran khusus untuk mengasuh usia lanjut. Semua berdasarkan pengalaman. Nah, mungkin ini juga yang perlu kita cermati sehingga nanti ada muncul institusi-institusi yang menghasilkan pengasuh-pengasuh profesional untuk usia lanjut. Nah, apakah residential care lansia dibutuhkan? Ini tentu saja. Tadi data sudah tahu bertambahnya dengan cepat populasi lansia. Di samping bertambah populasi lansia, kecenderungan sekarang manusia Indonesia membentuk keluarga kecil, nuclear family. Nah, sehingga orangnya sedikit, jadi biasanya umurnya tidak terlalu berbeda jauh dengan satu dengan yang lain, dan begitu dia meningkat dewasa, usia orang tuanya sudah lansia, tetapi mereka ini harus berusaha pergi dari rumah ataupun tetap di rumah, tetapi mulai dari pagi sampai sore tidak ada di rumah. Seperti kapan itu ada pasien contohnya, bahkan keluarga dokter, ibunya diajak ke sini ke Jakarta waktu itu dan sempat dirawat, dan setelah kita berbincang-bincang, ibu itu minta dikembalikan ke daerah, walaupun di daerah itu tidak ada keluarga. Jadi beliau katakan dia lebih nyaman di sana bersama tetangga dibandingkan bersama anak-anaknya, karena katanya dijemput, tapi kenyataannya dari pagi sampai malam itu dia tidak pernah bertemu dengan anak dan menantunya. Izin Dokter Charles, ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Kalau gitu kita kebutin ya. Nah, jadi terus mobilitas anak yang tinggi sehingga waktu untuk mengurus orang tua lansia terbatas. Nah, sehingga dipertanyakan bagaimana mengurus ortu lansia ini bagaimana bisa dapat optimal dengan kondisi itu. Dan penurunan fungsi menjadi lansia itu pasti memerlukan bantuan. Dan biasanya ketiadaan pengasuh atau caregivers. Nah, padahal ternyata halnya sederhana untuk membuat lansia itu mencapai integrity. Ini beberapa literatur mengatakan keterlibatan sosial merupakan kunci keberhasilan proses ke fase integrity. Peran yang berarti berdampak positif pada kesehatan dan well-being lansia. Dan secara umum, lansia yang berguna tadi juga bagi masyarakat sekitar menjadi berguna. Dan aktivitas produktif dapat berupa berkebun, berbelanja, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Dan ternyata sederhana. Apakah
lansia apa yang harus bisa dapat tinggal di residential care. Ternyata lansia sehat juga perlu, karena biasanya ada yang sudah tinggal sendiri tanpa teman dan kesepian, apalagi yang memang lansia harus dibantu. Nah, dilemanya itu keuntungannya tinggal di residential care itu bisa seperti rumah sendiri, bisa membawa alat-alat sendiri, dapat ditemani, dan karena dijaga risiko jatuh berkurang, kualitas hidupnya bisa lebih baik, mobilitasnya terjaga, bahkan tekanan dari keluarga bisa lebih berkurang, lebih bebas, dan lebih hemat. Nah, kerugiannya ternyata kadang-kadang tidak ketemu teman yang sesuai, tidak ketemu pengasuh yang sesuai, bahkan residential care-nya tidak sesuai harapan, dan ada orang yang tidak nyaman tinggal bersama orang lain, atau pengasuh tidak perhatian, lebih perhatian kepada yang lain. Nah, ini yang terjadi di luar negeri yang paling banyak, terjadi abuse dan pembiaran, bahkan misconduct dari pengasuh. Nah, itu yang menjadi sebab bahwa ternyata dilema untuk tinggal di residential care. Jadi apakah perlu di Indonesia? Perlu rasanya ya, karena perubahan dari extended family menjadi nuclear family, budaya menghormati orang tua sudah memudar, perubahan budaya di Indonesia secara umum juga berubah, individualitas terjadi sehingga merasa tidak perlu orang lain, dan banyaknya alat bantu sehingga merasa dapat bekerja sendiri. Nah, layanan bagi lansia Indonesia sebenarnya pada pemerintah sudah difasilitasi. Ada posyandu, ada puskesmas, layanan rumah sakit. Bahkan di rumah sakit yang saya bekerja, itu untuk lansia ada khusus namanya prioritas, sehingga apa-apa didahulukan. Nah, fasilitas sosial juga sekarang sudah mulai, misalnya di transportasi, ada keuntungan-keuntungan tersendiri, juga di institusi pemerintah itu ada perhatian oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangan psikososial lansia itu memang harus optimal. Tetapi walaupun optimal, karena ada keterbatasannya, residential care lansia tetap diperlukan. Hanya saja ternyata memang ada dilema mengenai hal ini. Nah, mungkin dilema ini bisa kita kurangi dengan mengembalikan budaya Indonesia yang dahulu, yang menghormati orang tua, budi pekerti kita untuk orang tua itu memang didahulukan. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Terima kasih.